Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji apa yang dikaji Ustaz Aldi Hidayat itu dulu. Itu memang benar. Maksudnya itu kajiannya memang dari Al-Quran langsung. Tapi kalau dari tafsir itu dia cuma berkata iblis itu iri hati atau dengki dengan Adam. Dan iblis berdoa kepada Allah yang doanya itu menyesatkan, misalkan kayak gitu lah, menyesatkan, yang doanya itu menyesatkan itu aja, menyesatkan. Mari kita cekidot kajian Ustaz Aldi Hidayat. Dan ceritanya kita macam di dunia juga sebenarnya. Kalau Irul yang mengkaji dari tafsir itu kajiannya macam dunia juga. Surga itu rupanya macam dunia. Itu saja sih. Pokoknya kalau mau belanja di Shopee aja ya. Ada orang tahajud mulai merencanakan waliha fastad. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal soleh ini, kadang-kadang maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar, ya. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan, istilahnya bukan kayu bakar ya, kayu kuat gitu kan. Baik, kayu bakar mudah tersulut apa? Jelas api, karena dibakar ya. Pakai apa lagi kalau bukan pakai api gitu kan. Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya, makhluk apa yang diciptakan dari api? Tahu dari mana? Kalau belum tahu cukup katakan. Baik, makhluk apa yang Ini yang dibilang diciptakan dari api? Tidak ada makhluk Allah alam ya. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 27, posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan, hati-hati, sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Ini kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Pernah Anda datang kepada satu tempat misalnya, untuk satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini. Pernah merasakan itu? Tayyib. Jin. Yang jadi persoalan, di antara jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian yang mulai membangkang, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Baik. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk dari kalangan jin. Baik, yang berbuat menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang, dia juga meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, ya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam terlebih dahulu, ya. Godaannya kepada Adam ada di Quran surah kedua pertama kali ayat 36 sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah meminta menggoda anak cucu Adam di antaranya di Quran surah yang ke-4 An-Nisa ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam,
namanya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan. Bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran. Bentuk jamaknya 18 kali dalam Al-Quran. Syayatin. Jumlahnya 88 kali disebutkan di Quran. Fokus. Lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang-orang dan bentuknya jamak. Ulaika, mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit di antara manusia dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amalnya itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal nggak akan disebutkan oleh Quran, langsung seketika habis saja. Artinya kalangan yang disebut dengan ulaika ini adalah bukan manusia. Buat penderita syaraf kejepit, sekarang udah nggak usah khawatir lagi. Ada suatu Manusia biasa, tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya muslim, tapi disebut dengan habitat a'maluhum. Habitat habata. Kalau dibalikan kalimatnya dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan ha, ba, ta atau ditukar dengan ha, ta, kemudian ba, ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan. Pelan-pelan, sebentar. Ada orang yang hancur, habis amalannya, habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habitat? Padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain. Bisa menggunakan kata khalasat. Ulaika khalasat, seketika habis, hilang. Ulaika zahabat, seketika pergi amalannya, meninggalkan dia. Kenapa menggunakan kata habitat? Karena kata ha, ba, ta dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah makna, sesuatu yang hilang pelan-pelan, tidak dirasakan, ujung-ujungnya hilang jadi debu begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu sharaf ada namanya qalbul makani, ya, pertukaran tempat. Jadi ha, ba dengan ta, ta-nya dimajukan jadi ha, ta, ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silakan antum lihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan, nggak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa, jadilah debu, seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuman setan yang asalnya dari iblis, iblis asalnya dari jin, jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini, maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan, diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar. Dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal saleh, supaya termotivasi amal kita menjadi baik. Tapi saat yang bersamaan, Anda mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita kenun. Jelas di sini? Baik. Bahkan maaf, bukan cuma habis, dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa ma lahum min nasirin. Silahkan cek ayatnya. Wa ma lahum min nasirin. Dan gak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahukah Anda kawan-kawan? Maaf, di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah. Lebih duluan dibanding orang kafir. Ya, dan namanya pun khusus oleh Allah. Ya, diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat. Ya, disebut dengan kalimat munafik. Munafik. Tayyib. Jamaknya munafikun apa munafikin? Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Jadi tadi kan udah jelaskan kali basmalah, sudah kan? Makanya Irul cuma nasihatin saja untuk manusia itu, makanya dikatakan untuk bersabar. Kenapa kita melatih kesabaran? Untuk jangan berlaku bersikap sombong gitu dia.
Karena iblis itu dikutuk karena bersikap sombong, karena angkuh atau dengki, itu saja. Makanya iman itu ada peringkatnya, macam Irul, iman iman di akal. Iman di akal tuh bagaimana? Iman tuh disimpan di kepala, belum melekat di hati. Jadi makanya kalau Irul bisa marah-marah tuh ya kayak gitulah, namanya manusia. Itu saja sih. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.